Australia ini memang sangat dominan mengandalkan crossing dan juga tinggi badan yang cukup tinggi. Kita kalah lah kalau untuk tinggi badan, Coach. Apa yang harus diperhatikan di pertandingan melawan Australia nanti di GBK? Genderang perang sudah ditabuh teman-teman. Waktunya kita satukan tekad. Ayo kita dukung timnas Indonesia mendunia. Genderang perang sudah ditabuh teman-teman. Waktunya kita satukan tekad. Ayo kita dukung timnas Indonesia mendunia. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Australia dalam laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Mengawali perjalanan di grup C dengan hasil positif, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 pada Jumat, 6 September 2024. Hasil ini memberikan suntikan kepercayaan diri bagi skuad Garuda. Di sisi lain, Australia justru harus menerima kekalahan 0-1 dari Bahrain di kandang mereka sendiri. Memang, timnas Indonesia sempat mengalami kekalahan telak 0-4 dari Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023, yang digelar pada Januari 2024. Namun, kali ini situasinya berbeda. Dengan kehadiran 6 pemain keturunan baru yang memperkuat skuad, seperti Tom Haye, Nathan Choeaon, Kelvin Verdong, Martin Paes, Ragnar Oratmangun, dan Jai Idzes, kekuatan timnas Indonesia kini semakin solid. Menariknya, ke-6 pemain tersebut belum bermain saat Indonesia kalah 0-4 dari Australia. Hal ini memberikan harapan bahwa kali ini Indonesia bisa memberikan perlawanan lebih tangguh, bahkan berpeluang meraih kemenangan atas tim Australia. Jika melihat ke belakang, Indonesia pernah mencatatkan kemenangan bersejarah atas Australia pada kualifikasi Piala Dunia 1982. Kala itu, Indonesia menang 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno berkat gol tunggal dari Risdianto pada menit ke-88. Secara keseluruhan, berdasarkan catatan pertemuan kedua tim, Australia lebih dominan. Dari 19 pertemuan, Indonesia hanya mampu meraih 1 kemenangan, 3 kali imbang, dan menelan 15 kekalahan. Meskipun demikian, dengan kondisi skuad saat ini, peluang Indonesia untuk menciptakan kejutan tetap terbuka lebar. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, dengan tambahan 6 pemain keturunan baru di kubu timnas Indonesia, apakah timnas Indonesia mampu mengalahkan Australia di GBK? Mengingat skuad Garuda juga dalam kepercayaan diri tinggi. Atau justru, timnas Indonesia bakal dikurung habis Australia dan menelan kekalahan? Mengingat Australia adalah raksasa Asia dan langganan Piala Dunia, sangat tidak mudah dikalahkan. Nah, menurut prediksi kalian, berapa skor timnas Indonesia versus Australia nanti? Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo timnas, bravo ST, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia berada dalam momentum yang cukup positif menjelang pertandingan melawan Australia. Hasil imbang melawan Arab Saudi di laga pertama memberi kepercayaan diri tambahan, terutama mengingat Arab Saudi adalah salah satu tim kuat di Asia. Di sisi lain, kekalahan Australia dari Bahrain di kandang sendiri juga membuka celah bagi timnas Indonesia untuk memanfaatkan momen ini. Perubahan signifikan di timnas Indonesia,
Seperti kehadiran 6 pemain keturunan yang membawa kualitas dan pengalaman internasional, bisa menjadi faktor pembeda. Jika Shin Tae-yong mampu memanfaatkan kehadiran mereka dengan baik, Indonesia berpotensi memberikan perlawanan yang lebih kuat dibanding pertemuan sebelumnya, yang berakhir dengan kekalahan 0-4. Namun, statistik sejarah menunjukkan dominasi Australia atas Indonesia, yang mungkin memberikan tekanan psikologis. Meski demikian, sepak bola tidak selalu ditentukan oleh statistik masa lalu. Dengan persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan semangat juang tinggi, Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan kejutan dan menumbangkan Australia. Pertandingan ini bisa menjadi titik balik penting bagi sepak bola Indonesia jika mampu meraih hasil positif, mengingat besarnya perhatian yang akan tertuju pada laga ini. Tantangan terbesar adalah konsistensi dan disiplin di lapangan, terutama saat menghadapi tim sekelas Australia yang memiliki pengalaman dan fisik yang kuat. Pertandingan melawan Australia adalah kesempatan emas bagi timnas Indonesia untuk membuktikan kekuatan sejati di panggung internasional. Jangan pernah biarkan masa lalu menentukan masa depan kita. Meski pernah kalah, saat ini Indonesia hadir dengan semangat dan kualitas yang jauh lebih kuat. Dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia dan kerja keras yang sudah dilakukan, kalian memiliki semua yang dibutuhkan untuk mengalahkan Australia. Ingat, sepak bola bukan hanya soal siapa yang lebih kuat di atas kertas, tapi siapa yang memiliki hati, semangat, dan tekad untuk menang. Kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh bangsa. Setiap langkah di lapangan adalah kebanggaan bagi jutaan orang yang mendukung dari rumah. Percayalah, kemenangan ada di tangan kalian jika berjuang tanpa rasa takut. Dengan persatuan, kerja sama tim, dan semangat pantang menyerah, kalian bisa membuat sejarah baru. Inilah saatnya timnas Indonesia bangkit dan menunjukkan kepada dunia bahwa kita tidak bisa diremehkan. Terus maju, lawan hingga peluit terakhir, dan buktikan bahwa Garuda di dadamu tidak akan pernah menyerah. Shin Tae-yong ungkap kondisi skuad timnas Indonesia jelang hadapi Australia di SUGBK, cukup baik, tapi agak kelelahan. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan update mengenai kondisi pemain timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Australia di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024. Menurutnya, kondisi Jai Idzes dan rekan-rekan cukup baik, meski ada sedikit kelelahan. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia, hanya memiliki waktu 4 hari untuk mempersiapkan diri setelah pertandingan sebelumnya. Pada laga perdana grup C, Timnas Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi pada Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, tim Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Shin Tae-yong mengakui bahwa jadwal yang padat akan menjadi tantangan bagi setiap tim, termasuk timnas Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa tim harus mampu menghadapi tantangan ini dengan baik. Secara keseluruhan, kondisi tim cukup baik, tapi tentu tidak bisa dipungkiri ada rasa lelah. Pasti ada capeknya, ungkap Shin Tae-yong di Jakarta, Minggu, 8 September 2024. Sebagai contoh, Martin Paes harus melakukan perjalanan panjang dari Amerika Serikat ke Arab Saudi, dan setelah pertandingan, langsung bertolak ke Jakarta. Selain melawan Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia juga dijadwalkan berhadapan dengan Jepang, Cina, dan Bahrain di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan-pertandingan ini menggunakan format kandang dan tandang, yang akan berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Saat ini, timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C, dengan perolehan 1 poin dari 1 pertandingan yang telah dijalani. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi timnas Indonesia saat ini cukup menantang, terutama karena jadwal pertandingan yang padat dan ketat. Hanya memiliki 4 hari untuk mempersiapkan diri melawan Australia setelah bermain melawan Arab Saudi tentu menguji fisik dan mental para pemain.
Dalam konteks sepak bola internasional, jadwal seperti ini bisa menyebabkan kelelahan dan mempengaruhi performa tim di lapangan. Namun, hasil imbang melawan Arab Saudi menunjukkan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing di level tinggi, bahkan dengan persiapan yang terbatas. Ini adalah tanda positif bahwa skuad Garuda memiliki potensi dan daya juang yang kuat. Tantangan utamanya adalah menjaga kebugaran dan mentalitas para pemain, terutama mengingat perjalanan panjang yang harus dijalani oleh beberapa pemain seperti Martin Paes, menghadapi Australia, yang secara tradisional memiliki skuad yang lebih kuat dan berpengalaman di kancah internasional, akan menjadi ujian besar. Namun, Shin Tae-yong adalah pelatih yang cerdas dan berpengalaman, dan jika ia dapat mengelola kelelahan pemain dengan baik serta menerapkan strategi yang tepat, timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk meraih hasil positif. Fokus tim saat ini haruslah menjaga keseimbangan fisik, mental, dan taktik. Jika Indonesia bisa bermain disiplin, menekan lawan di momen-momen penting, serta memanfaatkan peluang, hasil yang baik mungkin bisa diraih meskipun menghadapi lawan yang tangguh seperti Australia. Timnas Indonesia saat ini berada di momen krusial. Tantangan besar di depan mata, tapi justru disinilah karakter dan semangat juang diuji. Jangan pernah takut dengan lawan yang lebih besar, atau situasi yang tampak sulit. Kalian sudah membuktikan bahwa bisa bersaing dengan tim-tim kuat, seperti hasil imbang melawan Arab Saudi. Sekarang adalah saatnya untuk melangkah lebih jauh. Setiap langkah di lapangan, setiap tackle, setiap umpan, adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kalian bisa membuat sejarah. Kelelahan itu wajar, tapi semangat yang tidak pernah padam adalah kunci untuk melampaui batas diri. Percaya pada kerja keras, percaya pada tim, dan percaya pada mimpi bahwa Indonesia bisa melangkah lebih jauh di kancah dunia. Bendera merah putih akan berkibar tinggi jika kalian bermain dengan hati dan jiwa, memberikan segalanya di lapangan. Ini bukan hanya soal pertandingan, tapi soal kebanggaan membawa nama bangsa. Majulah tanpa ragu. Apapun yang terjadi, kalian adalah pahlawan di mata rakyat Indonesia. Jangan pernah menyerah, karena sejarah besar menanti di depan. Berjuanglah dengan penuh keyakinan. Usai Arab Saudi, Martin Paes pastikan timnas Indonesia siap tantang Australia di SUGBK. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Kiper baru timnas Indonesia, Martin Paes, memastikan timnya siap menghadapi timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, kepercayaan diri timnas Indonesia saat ini tengah meningkat setelah berhasil menahan imbang timnas Arab Saudi. Timnas Indonesia akan bertemu Australia dalam laga kedua grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi di laga pembuka grup C. Sementara itu, kondisi berbeda dialami oleh timnas Australia yang harus kalah 0-1 dari Bahrain pada pertandingan pertama mereka di grup C. Martin Paes menegaskan bahwa hasil imbang melawan Arab Saudi menjadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk menghadapi Soceros, julukan timnas Australia. Ia merasa bahwa timnya kini memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk pertandingan tersebut. Kepercayaan diri tim sedang naik, terutama setelah kami mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan tandang yang sulit di Arab Saudi, ujar Martin Paes di Jakarta, Minggu, 8 September 2024. Kiper FC Dallas tersebut menambahkan bahwa timnas Indonesia memang layak mendapatkan poin melawan Arab Saudi, meski bermain sebagai tim tamu. Ia juga memuji performa rekan-rekannya yang tampil solid dalam pertandingan tersebut. Kami menunjukkan kemampuan kami, pertahanan kami sangat baik. Semoga performa ini bisa terus berlanjut saat melawan Australia. Tambahnya, selain melawan Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia juga akan bertemu Jepang, Cina, dan Bahrain di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sistem kompetisi ini menerapkan format kandang dan tandang yang akan berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan 1 poin dari 1 pertandingan yang telah dimainkan. Lebih lanjut,
Situasi yang dihadapi timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini bisa dilihat dari dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, hasil imbang melawan Arab Saudi adalah pencapaian yang luar biasa, mengingat Arab Saudi adalah salah satu tim kuat di Asia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk bersaing di level yang lebih tinggi, terutama dengan pertahanan yang solid dan disiplin yang diperlihatkan dalam pertandingan tersebut. Namun, di sisi lain, tantangan melawan Australia tidak akan mudah. Australia memiliki sejarah panjang sebagai salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia. Meski mereka kalah dari Bahrain di pertandingan pertama, ini justru bisa menjadi motivasi bagi Australia untuk bangkit dan tampil lebih agresif. Kepercayaan diri yang dimiliki timnas Indonesia memang menjadi faktor penting, tetapi tim harus berhati-hati agar tidak terlalu berpuas diri dengan hasil imbang sebelumnya. Dengan jadwal yang padat dan lawan-lawan yang kuat seperti Jepang dan Cina menunggu, Indonesia harus terus mempertahankan konsistensi dan meningkatkan performa di setiap pertandingan. Hasil positif melawan Australia bisa menjadi dorongan besar bagi tim dalam menjalani sisa kualifikasi, tetapi kesalahan kecil bisa berakibat fatal dalam kompetisi seketat ini. Keberhasilan akan bergantung pada strategi yang matang, kekompakan tim, dan kesiapan mental dalam menghadapi tekanan. Tetap semangat, Timnas Indonesia! Perjalanan menuju kesuksesan memang tidak mudah, tapi kalian telah membuktikan bahwa dengan kerja keras, segalanya mungkin. Hasil imbang melawan tim sekuat Arab Saudi adalah bukti bahwa kalian mampu menghadapi tantangan besar. Sekarang, saatnya melangkah lebih jauh. Hadapi setiap pertandingan dengan keberanian, semangat pantang menyerah, dan kepercayaan diri. Jangan biarkan rintangan membuat kalian ragu, karena kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi untuk seluruh bangsa Indonesia yang mendukung kalian. Ingat, kemenangan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang perjuangan dan semangat di setiap detiknya. Teruslah berjuang, jaga kekompakan tim, dan berikan yang terbaik di setiap laga. Kalian punya kemampuan, hati, dan semangat Garuda. Kami percaya pada kalian bisa. Tetap fokus dan teruslah berusaha keras. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan membuktikan diri. Hadapi setiap pertandingan dengan tekad yang kuat dan keyakinan bahwa kalian memiliki potensi untuk mencapai yang terbaik. Jangan lupakan nilai-nilai kerjasama dan persahabatan yang telah membawa kalian sejauh ini. Jangan biarkan hasil satu pertandingan mempengaruhi semangat kalian. Ingatlah bahwa setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kualitas dan dedikasi kalian. Kesulitan adalah bagian dari perjalanan, dan keberhasilan adalah hasil dari usaha dan ketekunan. Dengan sikap positif, strategi yang tepat, dan dukungan penuh dari seluruh bangsa, kalian bisa mengatasi segala rintangan. Teruslah berjuang dan raih kemenangan untuk diri sendiri dan untuk seluruh Indonesia. Setiap langkah kalian mendekatkan pada mimpi besar, teruslah melangkah maju. Australia ubah skuad untuk lawan timnas Indonesia, ini daftar 24 pemainnya. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Australia melakukan sedikit perubahan pada skuadnya menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia pada matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelatih Australia, Graham Arnold, melakukan perubahan pada skuadnya dengan mengeluarkan Kusini Yengi dari daftar pemain. Yengi, yang bermain untuk Portsmouth FC, dikeluarkan setelah menerima kartu merah dalam pertandingan melawan Bahrain di Stadion Robina, Gold Coast, pada 5 September lalu. Posisi Kusini Yengi kemudian digantikan oleh John Iredale, penyerang tengah dari klub Denmark, AAB. Pada pertandingan pertama, Australia mengalami kekalahan dari Bahrain dengan skor 0-1. Diperkirakan Australia akan berusaha keras untuk meraih kemenangan melawan timnas Indonesia. Sementara itu, timnas Indonesia meraih 1 poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium pada Jumat, 6 September 2024, dini hari. Tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong tersebut bermain imbang dengan skuad Roberto Mancini. Lebih lanjut,
Situasi ini menunjukkan dinamika yang menarik dalam kualifikasi Piala Dunia. Australia, setelah kalah dari Bahrain, jelas membutuhkan kemenangan untuk meningkatkan peluang mereka melaju ke putaran berikutnya. Pergantian Kusini Yengi dengan John Iredale bisa jadi langkah strategis untuk memperbaiki performa tim, terutama jika Yengi tidak tampil baik dalam pertandingan sebelumnya. Di sisi lain, Timnas Indonesia menunjukkan performa yang cukup solid dengan meraih 1 poin melawan Arab Saudi. Meskipun imbang, hasil tersebut menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim kuat di grup C. Jika mereka bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan performa mereka berpotensi mengandalkan kekuatan bermain di kandang untuk mendapatkan hasil positif melawan Australia. Secara keseluruhan, pertandingan ini akan menjadi penentu penting bagi kedua tim. Australia akan berusaha keras untuk mengubah nasib mereka, sedangkan Indonesia berpotensi untuk mengejutkan dan memperbaiki posisi mereka di klasemen grup. Untuk Timnas Indonesia, ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan kualitas dan ketangguhan. Pertandingan melawan Australia adalah peluang untuk mengukir nama di kancah internasional dan membuktikan bahwa tim ini mampu bersaing dengan tim-tim besar. Ingatlah, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Teruslah berfokus, jaga semangat, dan bermainlah dengan kepercayaan diri. Setiap detik di lapangan adalah kesempatan untuk membuat perbedaan. Kalian sudah membuktikan kemampuan melawan Arab Saudi, dan sekarang saatnya untuk menunjukkan kekuatan penuh melawan Australia. Selamat berjuang dan berikan yang terbaik. Tetaplah fokus pada tujuan dan percayalah pada kemampuan kalian. Ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah peluang untuk berkembang dan mencapai lebih dari yang diharapkan. Kalian telah menunjukkan tekad dan semangat yang luar biasa, dan sekarang adalah saatnya untuk memanfaatkan semua kerja keras yang telah dilakukan. Selalu ingat bahwa kerja tim, dedikasi, dan semangat pantang menyerah adalah kunci sukses. Setiap usaha dan setiap latihan membentuk fondasi kemenangan. Teruslah saling mendukung, bermain dengan hati, dan jadikan setiap detik di lapangan sebagai kesempatan untuk mengukir sejarah. Kalian memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi tantangan ini. Percayalah pada diri sendiri dan satu sama lain. Jangan biarkan keraguan menghalangi langkah kalian. Teruslah berjuang, karena kemenangan akan datang kepada mereka yang tak pernah menyerah. Semangat! Ketika kalian melangkah ke lapangan, ingatlah bahwa kalian membawa harapan dan impian banyak orang. Setiap tetes keringat dan usaha yang kalian berikan adalah investasi untuk masa depan. Jangan biarkan tekanan meruntuhkan semangat kalian. Sebaliknya, gunakanlah tekanan itu sebagai bahan bakar untuk performa terbaik kalian. Kalian telah melewati banyak rintangan untuk sampai di sini, dan ini adalah saatnya untuk membuktikan bahwa semua usaha itu tidak sia-sia. Fokus pada kekuatan kalian, bangkit dari setiap kesalahan, dan jadikan setiap peluang sebagai langkah menuju kemenangan. Biarkan semangat dan rasa percaya diri kalian memancar ke seluruh tim. Ingat, kalian bukan hanya bertanding untuk diri sendiri, tetapi juga untuk negara dan semua yang mendukung kalian. Tunjukkan pada dunia bahwa kalian siap menghadapi tantangan ini dengan tekad dan keberanian. Teruslah berjuang, dan buktikan bahwa kalian layak berada di puncak. Semangat, dan berikan yang terbaik. Timnas Indonesia harus ingat, Erick Thohir sudah pesan untuk balas dendam kekalahan juniornya dari Australia. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan pesan khusus kepada Timnas Indonesia Senior menjelang pertandingan melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa malam, 10 September 2024. 2 bulan lalu, Erick Thohir mengungkapkan pesan balas dendam untuk Timnas Indonesia setelah kekalahan Timnas U16 Indonesia 3-5 dari Australia di semifinal Asian Cup U16 2024 yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada 1 Juli 2024. Kekalahan tersebut membuat Garuda Asia gagal mempertahankan gelar juara mereka. Erick Thohir menegaskan bahwa Timnas Indonesia harus berjuang keras melawan Australia. Saya akan sampaikan pesan kepada Timnas Indonesia Senior kita yang juga akan menghadapi Australia.
Kita harus berjuang melawan mereka, kata Erick Thohir kepada media pada 1 Juli 2024. Erick Thohir juga menunjukkan kemarahannya atas selebrasi berlebihan skuad Australia U16 setelah kemenangan mereka di semifinal. Dia meminta agar Australia tidak melakukan selebrasi saat timnas Indonesia bertanding di kandang sendiri. Timnas Indonesia harus menang melawan Australia di laga kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita harus menunjukkan bahwa kita bukan bangsa yang bisa mereka anggap remeh, tegas Erick Thohir. Dia juga menambahkan bahwa timnas Indonesia senior akan dipanggil pada bulan September. Melihat bagaimana junior kita dilecehkan, kita harus berjuang kembali melawan mereka. Ingatlah, kita adalah bangsa besar, ujarnya. Skuad Merah Putih diharapkan mengingat pesan ini sebelum menghadapi Australia. Timnas Indonesia datang dengan modal positif setelah hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi di Jeddah pada laga pertama. Meski Australia lebih diunggulkan, mereka kalah 0-1 dari Bahrain di pertandingan perdana ronde ketiga. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan adanya ketegangan emosional dan semangat juang yang tinggi dari pihak PSSI dan Timnas Indonesia. Erick Thohir jelas merasa terprovokasi oleh kekalahan Timnas U16 dan selebrasi berlebihan dari tim Australia. Pendekatan ini bisa memotivasi Timnas Indonesia senior untuk tampil lebih baik dan membalas kekalahan tersebut dengan semangat juang yang lebih besar. Namun, penting juga untuk menyeimbangkan semangat dengan strategi yang matang. Meskipun ada rasa dendam dan kemarahan, Timnas Indonesia perlu fokus pada persiapan teknis dan taktis untuk menghadapi Australia. Mengubah motivasi negatif menjadi dorongan positif untuk performa yang lebih baik bisa menjadi kunci kesuksesan. Secara keseluruhan, dorongan emosional dari Erick Thohir dapat memberikan tambahan motivasi, tapi implementasinya di lapangan tetap memerlukan perencanaan dan eksekusi yang solid agar hasil yang diinginkan bisa tercapai. Untuk Timnas Indonesia, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan dan tekad kalian. Kalian sudah melalui banyak perjuangan dan ini adalah momen untuk membuktikan kemampuan kalian di lapangan. Setiap kali menghadapi lawan yang kuat, jadikan itu sebagai motivasi untuk berlatih lebih keras, bermain lebih cerdas, dan bekerja sama dengan lebih baik. Ingatlah pesan Erick Thohir dan jadikan itu sebagai pendorong untuk memberikan yang terbaik. Keberhasilan bukan hanya tentang mengalahkan lawan, tetapi juga tentang melawan diri sendiri dan meraih prestasi terbaik. Buktikan bahwa semangat dan dedikasi kalian tak tergoyahkan, dan tunjukkan pada dunia bahwa Timnas Indonesia adalah tim yang patut diperhitungkan. Semangat dan kerja keras kalian adalah kunci untuk meraih hasil yang gemilang. Berjuanglah hingga akhir dan buatlah setiap detik di lapangan menjadi berarti. Selain itu, ingatlah bahwa setiap pertandingan adalah peluang untuk menulis sejarah. Kalian memiliki kemampuan dan bakat yang luar biasa, dan sekarang adalah waktu untuk menyalurkan semua usaha dan latihan kalian ke dalam performa terbaik di lapangan. Setiap tantangan, termasuk melawan tim-tim besar seperti Australia, adalah kesempatan untuk menunjukkan karakter dan kualitas kalian. Jangan biarkan tekanan atau rasa sakit dari kekalahan sebelumnya membebani kalian. Jadikan itu sebagai bahan bakar untuk tekad dan semangat kalian. Bekerjalah dengan penuh dedikasi, dukung satu sama lain, dan tetap fokus pada tujuan akhir kalian. Kalian mewakili bukan hanya diri sendiri, tetapi juga seluruh bangsa. Berikan yang terbaik dan tunjukkan pada dunia bahwa Timnas Indonesia adalah tim yang penuh semangat, berani, dan tak pernah menyerah. Setiap langkah yang kalian ambil di lapangan adalah langkah menuju kesuksesan dan kebanggaan. Ayo, tunjukkan kekuatan dan semangat kalian. Jelang lawan Australia, Shin Tae-yong bicara peluang Justin Hubner. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membahas kondisi para pemainnya dan menyinggung kemungkinan Justin Hubner bermain di pertandingan mendatang. Sebagaimana diketahui, Justin Hubner telah bebas dari sanksi setelah sebelumnya absen dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain Wolverhampton Wanderers ini tidak bisa ikut serta dalam pertandingan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, pada Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB,
karena akumulasi 2 kartu kuning yang diperolehnya di putaran kedua melawan Vietnam dan Filipina. Namun, dalam pertandingan kedua putaran ketiga, Hubner dipastikan dapat bergabung. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 10 September 2024. Dalam laga ini, Hubner diharapkan bisa bermain melawan Socceroos. Shin Tae-yong memberikan komentar mengenai peluang Hubner untuk tampil. Menurutnya, keputusan untuk menurunkan Hubner akan bergantung pada kondisinya. Kondisi Justin akan menentukan apakah dia akan dimainkan atau tidak, ujar Shin Tae-yong kepada media di Stadion Madia, Jakarta, pada Minggu, 8 September 2024. Hubner memiliki catatan positif di bawah asuhan Shin Tae-yong, dengan selalu tampil penuh selama 90 menit dalam 4 laga terakhir di putaran kedua. Meskipun demikian, Shin belum dapat memastikan apakah Hubner akan dimainkan langsung melawan Australia. Pelatih asal Korea Selatan ini hanya menjanjikan bahwa timnas Indonesia akan memberikan penampilan terbaiknya. Shin Tae-yong menegaskan, "Kami bermain di kandang dan akan berusaha sebaik mungkin untuk meraih poin melawan Australia." Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan bahwa timnas Indonesia berada di ambang pertandingan penting melawan Australia dengan potensi kekuatan tambahan dari Justin Hubner. Kembalinya Hubner bisa menjadi keuntungan signifikan karena dia memiliki pengalaman dan performa yang baik di bawah arahan Shin Tae-yong. Namun, keputusan akhir mengenai partisipasinya akan bergantung pada kondisi fisiknya. Dari sisi strategis, pelatih Shin Tae-yong sepertinya berhati-hati dalam menilai kesiapan Hubner, yang menunjukkan pendekatan yang cermat untuk memastikan pemainnya dalam kondisi optimal sebelum dipilih. Ini juga mencerminkan manajemen risiko yang baik, terutama dalam pertandingan krusial di kandang sendiri yang akan mempengaruhi langkah selanjutnya di kualifikasi. Secara keseluruhan, situasi ini menyoroti pentingnya persiapan matang dan penilaian kondisi pemain secara teliti, serta menyiapkan strategi yang fleksibel untuk menghadapi lawan yang kuat seperti Australia. Menjelang pertandingan penting melawan Australia, ingatlah bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan ketahanan kalian. Kalian telah melalui banyak latihan dan persiapan untuk sampai ke titik ini, dan ini adalah saatnya untuk memanfaatkan semua usaha tersebut. Jadikan dukungan dari para pendukung dan keyakinan pada diri sendiri sebagai bahan bakar untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Percayalah pada strategi dan kekuatan tim. Setiap pemain memiliki peran vital dalam kesuksesan tim, dan kerja keras kalian selama ini akan membuahkan hasil.